Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para siswa dan siswi yang mengikuti ekskul rohani Islam atau yang disingkat dengan Rohis, alhamdulillah pada hari ini kembali mengikuti pelajaran rohani Islam atau Rohis. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan umur, jadikan anak yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran Rohis ini dengan membaca tadarus Quran. Yang kedua, menjelaskan tentang hadis menuntut ilmu. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah agar menambah keberkahan untuk kita semua. Ala hadiniya wa kullu niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita membaca surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. Sadaqallahul azim. Baik, kalian dengarkan hadis Nabi tentang keutamaan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan menjalankannya di salah satu jalan surga. Subhanallah. Ya, Pak ulangi lagi. Hadis ini kita baca sampai 3 kali. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan menjalankannya di salah satu jalan surga. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan menjalankannya di salah satu jalan surga. Masya Allah. Apa maksudnya di dalam hadis ini? Bahwa ketika kita menuntut ilmu, ketika kita berada di dalam perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan kita jalan menuju surganya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu agama dengan niat ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu itu dia cari untuk kesombongan, merasa paling hebat,
tapi dia menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah, untuk menambah pengetahuan ilmu agama, maka manakala kita berjalan menempuh dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya pula ketika ingin ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah beri jalan tuh kita dengan mudah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berjalan di dalam menuntut ilmu agama, itu sama saja seperti kita sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang berkumpul di dalam majelis ilmu sama seperti dia berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci utamanya kalau kita mau masuk surga, maka kita harus memiliki ilmu. Ibadah tanpa ilmu, maka ibadah itu akan sia-sia. Kalian sholat tapi tidak menuntut ilmu agama, maka sholat kalian akan sia-sia. Maka manakala kalian menuntut ilmu, kemudian dipraktekkan dengan sholat 5 waktu, ataupun sholat sunnah, ataupun ibadah yang lainnya, maka itu akan memudahkan kalian masuk surga. Orang yang menuntut ilmu, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah dipastikan insya Allah dia akan masuk surga dengan mudah. Akan tetapi manakala dia tidak sholat, tidak menuntut ilmu, maka akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Di hadis ini semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, bahwa keutamaan menuntut ilmu itu amat luar biasa. Ketika kita berkumpul di majelis ilmu, sama seperti kita berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita dalam perjalanan menempuh ketika kita misalkan di dalam perjalanan sedang menuntut ilmu agama, maka itu sama saja seperti kita berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan Allah beri kemudahan manakala kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang tadi Pak Hari bacakan, nanti kalian cari di Google. Tugas Eskrohis mencatat tentang keutamaan menuntut ilmu. Kalian cari di Google, ketik di Google keutamaan menuntut ilmu atau hadis keutamaan menuntut ilmu, cari. Nah, nanti tulis di situ hadis-hadisnya. Cukup 3 saja kalian cari hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Kalau misalkan ada ayat Al-Qur'annya boleh. Ayat Al-Qur'an 1, hadis 2. Ayat Al-Qur'an 1, hadis 2 tentang keutamaan menuntut ilmu. Itu aja tugas Eskrohis. Semoga kalian bisa mencatat dan semoga kalian juga bisa menghafal, sehingga kalian tahu tentang keutamaan menuntut ilmu itu sangat luar biasa sekali. Mari kita tutup dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin
ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. Kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.